Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah masih tetap menjadi mahasiswa yang berproduksi? Atau masih menangisi tugas yang bertubi-tubi? Yuk, marilah kita sejenak menyaksikan diskusi pada topik kali ini. Sebelumnya, jumpa lagi pada pertemuan ke-7 dengan tema SKL atau Standar Kompetensi Lulusan, KI atau Kompetensi Inti, KD atau Kompetensi Dasar pada mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam jenjang Madrasah Tsanawiyah sampai Madrasah Aliyah. Tentunya, di mata kuliah telaah kurikulum ini kami akan menyajikan beberapa subbahasan mengenai tema yang akan kami bahas. Adapun anggota kelompok 6 yaitu yang pertama Ahmad Indika Romadoni, kedua Fahrizal Surya Handoko, ketiga Dewi Trisnawati. Bagaimana kajian teori yang akan kita bahas? Yuk, simak materi pertama. Nah teman-teman, subbahasan yang pertama kali ini mengenai hakikat sejarah kebudayaan Islam jenjang Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah. Seperti yang kita ketahui nih, bahwa SKI telah diajarkan di sekolah ataupun di madrasah, bahkan hingga perguruan tinggi. Sebenarnya apa sih makna dari SKI sendiri? SKI terdiri dari 3 suku kata, yaitu sejarah, kebudayaan, dan Islam. Sejarah sendiri dalam bahasa Arab diartikan sebagai masa atau waktu, syajarotun. Nah, kalau kebudayaan sendiri diartikan sebagai hasil karya manusia yang berupa bentuk. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa SKI adalah sejarah kebudayaan Islam, yang di dalamnya itu bisa membahas tentang Rasulullah, dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, hingga sejarah umat Islam saat ini. Mata pelajaran SKI di MTS sendiri bertujuan untuk memberikan pengetahuan tentang sejarah, agama Islam, dan kebudayaan Islam sendiri. Nah, yang kedua, kita bisa mengambil hikmah. Sedangkan yang ketiga adalah menanamkan penghayatan. Yang keempat adalah membekali siswa untuk membentuk kepribadiannya. Nah, yang kelima adalah membangun kesadaran peserta didik. Dan yang keenam adalah melatih daya kritis. Sedangkan yang ketujuh adalah menumbuhkan apresiasi. Nah, fungsinya SKI sendiri apa sih? Fungsinya ada 5 nih. Yang pertama adalah fungsi otoritas atau fungsi pelajaran. Yang kedua adalah fungsi edukatif. Yang ketiga adalah fungsi keilmuan. Yang keempat adalah fungsi rekreasi atau sebagai sarana hiburan. Yang keenam adalah fungsi transformasi. Nah, itulah pembahasan mengenai hakikat dari SKI jenjang Madrasah Tsanawiyah hingga Madrasah Aliyah. Nah, untuk fungsi ataupun tujuan pada Madrasah Aliyah sendiri sama dengan fungsi di MTS, tapi cenderung mendewasakan sendiri karena usia mereka memang berbeda. Seperti itu. Lanjut ke subbahasan yang kedua. Terima kasih Mbak Dewi. Sekarang giliran kita untuk membahas materi selanjutnya. Materi yang kita bahas kali ini adalah standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan itu apa? Saya bacakan dulu. Standar kompetensi lulusan adalah seperangkat kompetensi lulusan yang dibakukan dan diwujudkan dengan hasil peserta didik. Apa tuh? Saya juga nggak paham. Tapi kalau kita pisahkan satu persatu katanya, kita akan mampu memahaminya. Pertama, standar. Apa itu standar? Standar adalah sebuah titik ideal di mana titik itu harus kita capai untuk menggapai tujuan kita. Semisal, saya ingin berat badan turun sekian, maka standarnya adalah turun sekian, gitu guys. Atau mungkin saya ingin bertambah tinggi badan saya sekian, maka yang harus saya tambah adalah tingginya sekian. Itu standar guys.
standar tujuan itu. Kemudian kompetensi dulu, maaf. Kompetensi, apa itu kompetensi? Berlomba? Bukan, itu kompetisi. Kompetensi dan kompetisi, jangan sampai terbalik guys. Itu teman-teman, kompetensi adalah kemampuan. Apa? Kemampuan untuk berpikir, bertindak, memutuskan keputusan. Seperti itu guys. Kemudian untuk lulusan, apa itu lulusan? Lulusan adalah seseorang yang telah menyelesaikan segala segala persyaratan yang dibutuhkan untuk menggapai suatu prestasi. Kalau di dunia pendidikan, lulusan itu adalah peserta didik yang telah menyelesaikan periode-periode. Kalau di SDMI 6 periode alias kelas 1 sampai kelas 6, kalau MTS, SMP, SMA, MA, SMK itu 3 tahun alias kelas 10, 11, 12 itu SMP MTS, 10, 11, 12 maaf, 7, 8, 9 untuk MTS SMP, 10, 11, 12 untuk SMA, MA, SMK. Nah, itu semua punya standar lulusannya masing-masing. Kalau kita jadikan satu antara tadi standar kompetensi lulusan, itu artinya sebuah titik di mana si peserta didik harus capai dengan kemampuan yang dia miliki, kemampuan berpikir, kemampuan memutuskan keputusan, kemampuan bertindak. Itu untuk mencapai suatu prestasi, yakni menyelesaikan suatu bab atau satu siklus, baik dari tiap jenjang bab, semester, kelas maupun jenjang pendidikan instansi. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena ada satu fakta guys. Kenapa kok ada remedial? Itu karena kita belum lulus satu bab tersebut. Ulangan harian kok mencapai nilai minimal, ada remedial. Itu karena kita belum lulus dari bab itu. Di UAS, UTS kok kena remedial. Itu artinya kita belum lulus di semester atau tengah semester atau akhir semester itu guys. Kemudian kalau sudah semua itu berhasil dicapai, sudah komplit semuanya, maka telah dicapailah itu kelulusan atau akhir jenjang. Kemudian kita akan membahas mengenai SKL-nya mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Tadi sempat disenggol sama Mbak Dewi. Itu tujuannya itu tujuan mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam itu ada 1, 2, 3, 4, 7, 8 7 untuk MTS dan 8 untuk MA, apa saja, yakni memberitahukan sejarah, mengambil hikmah, menghayati atau keteladanan, 4 membentuk kepribadian, 5 membangun kesadaran, melatih sikap kritis dan juga apresiasi. Kalau di MA itu tingkat MA itu ada tambahan 1 mendewasakan. Maaf, belepotan. Apa itu hubungannya sama SKL? Standar kompetensi lulusan. Itu nyenggol guys, teman-teman. Apa itu standarnya? Standarnya itu 1. Meningkatkan pengenalan dan kemampuan mengambil ibrah terhadap peristiwa penting sejarah kebudayaan Islam mulai dari masa Rasul sampai masa sekarang. Nah, nyambung guys tadi. Yang kedua, mengapresiasi fakta dan makna peristiwa-peristiwa sejarah dan mengapresiasikannya dengan fenomena kehidupan sosial, budaya, politik, ekonomi, dan iptek. Dan yang ketiga, meneladani nilai-nilai dan tokoh-tokoh yang berprestasi dan peristiwa bersejarah yang penting. Nah, gimana Des? Tadi sempat nyenggol sama yang dijelaskan sama Mbak Dewi kan?
Sekarang kita akhiri sesi saya, kita masuki ke sesi selanjutnya. Sesi selanjutnya itu akan dibawakan oleh teman kita Mas Dika, maaf. Jadi tempat dan bukan kesempatan saya kembalikan ke Mbak Dewi, lalu saya lemparkan ke Mas Dika. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian kompetensi inti. Kompetensi inti merupakan terjemahan atau operasional SKL dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki mereka yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Gambaran mengenai kompetensi utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan afektif, kognitif, dan psikomotor yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas, dan mata pelajaran. Kompetensi inti juga berfungsi sebagai unsur pengorganisasi KD atau kompetensi dasar. Sebagai unsur pengorganisasi, KI merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi horizontal kompetensi dasar. Organisasi vertikal KD adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu kelas atau jenjang pendidikan ke kelas atau jenjang di atasnya, sehingga memenuhi prinsip belajar, yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang dipelajari siswa. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten kompetensi dasar satu mata pelajaran dengan konten KD dari mata pelajaran yang berbeda dalam satu temuan mingguan dan kelas yang sama, sehingga terjadi proses saling memperkuat. Itu kompetensi inti ini dirancang dalam 4 kelompok yang saling terkait, yaitu berkenaan dengan sikap keagamaan atau biasanya disingkat KI1, sikap sosial KI2, pengetahuan KI3, dan penerapan pengetahuan KI4. Keempat kelompok itu menjadi acuan dari KD atau kompetensi dasar dan harus dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif. Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial dikembangkan secara tidak langsung, yaitu pada waktu peserta didik belajar tentang pengetahuan KI3 dan penerapan pengetahuan KI4. Kurang lebihnya seperti itu pengertian dari kompetensi inti. Baiklah, selanjutnya yaitu kompetensi inti sejarah kebudayaan Islam jenjang madrasah sanawiyah atau MTS. Langsung saja, yang pertama, menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Selanjutnya yang ketiga, memahami pengetahuan faktual, konseptual, dan prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya terkait fenomena dan kejadian tampak mata. Yang keempat atau KI4, mencoba mengolah dan menyaji dalam ranah konkret, menggunakan mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat
dan ranah abstrak, menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengurangi, sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dalam sumber lain yang sama dalam sudut pandang atau teori. Untuk kompetensi inti kelas 7, 8, 9 saya lihat di RPP itu kurang lebihnya sama ya. Mungkin hanya beberapa kata aja yang berbeda seperti itu. Dan selanjutnya yaitu kompetensi inti sejarah kebudayaan Islam jenjang madrasah aliyah atau SMA. Tentu saja yang pertama, menerima dan menjalankan ajaran agama yang dianutnya. Yang kedua, menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, damai, santun, responsif, dan proaktif, dan menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia. Yang selanjutnya KI 3, memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu, pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. Itu yang terakhir atau yang selanjutnya KI 4, mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan diri yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuan. Untuk kompetensi inti kelas 10, 11, 12 saya membaca di buku ajarnya itu untuk kompetensi inti itu sama ya, yang membeda cuma hanya beberapa kata aja yang beda seperti itu, dan diharapkan siswa dapat menjalankan atau menerapkan kompetensi inti ini. Terima kasih. Selanjutnya akan diterangkan oleh teman saya. Terima kasih. Kita sampai pada subbab terakhir, yaitu mengenai kompetensi dasar. Pertama-tama kita akan mengupas terlebih dahulu makna atau hakikat dari kompetensi dasar. Kompetensi dasar merupakan pengetahuan, keterampilan yang diperoleh dari kompetensi intinya sendiri. Langsung saja kita akan bahas tingkatannya berdasarkan Permendikbud nomor 24 tahun 2016 atau KMA nomor 165 tahun 2014. Yang pertama yakni meyakini, meneladani, memahami, menceritakan kembali, mengambil hikmah atau ibrah, mengimplementasikan, menghayati, menjelaskan, mengidentifikasi, menghafalkan, dan yang terakhir mengaitkan. Kita langsung saja pada lampirannya di Word sudah ada. Kita langsung saja mengambil contoh yang nomor pertama, yaitu tentang SKL dan KI kelas 8 semester 1. Bisa dilihat di sini SK-nya memahami SKI, kemudian KD-nya menjelaskan pengertian SKI, menjelaskan tujuan dan manfaat mempelajari SKI, mengidentifikasi bentuk wujud kebudayaan Islam, dan bisa dibaca sampai terakhir. Yang perlu diingat di sini terdapat simbol ataupun kode yaitu angka 1.1. Bagaimana sih caranya buatnya? Yaitu satunya itu diperoleh dari nomor KI-nya sendiri. Kemudian satunya di titik itu adalah sub dari SK-nya sendiri. Nah, perbedaannya dari kurikulum KTSP dengan kurikulum yang sekarang ini apa? Yaitu katanya
atau wacananya ada RPP 1 lembar. Jadi kemungkinan ini tidak berpengaruh untuk kedepannya. Nah, perbedaannya itu terletak pada kalau yang KD sekarang tuh lebih menitik beratkan pada critical thinkingnya seorang peserta didik sendiri. Tapi ini bukan termaktub di dalam susunannya, tapi bentuk pengimplementasinya. Baiklah teman-teman, terima kasih telah menyimak video kami dari kelompok 6. Apabila terdapat kesalahan dalam pelafalan maupun pembawaan materi, kami mohon maaf dan kami mohon pamit undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.